Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kehamilan ektopik terganggu atau memberikan pendidikan kesehatan tentang kehamilan ektopik. Nah, adapun nanti saya akan menjelaskan pengertian, kemudian penyebabnya, tanda gejalanya, komplikasi, serta pencegahan dan pengobatan secara medis. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian terlebih dahulu. Nah, kehamilan ektopik itu apa sih? Jadi kehamilan ektopik itu keadaan hamil namun di luar kandungan atau di luar rahim. Jadi sel telur yang telah dibuahi itu harusnya kan menempel pada rahim. Nah, dalam kasus ini sel telur ini malah menempel pada biasanya tuh tuba Fallopi. Seperti gambar ini. Nah, ini normal pregnancy dan ini ectopic pregnancy. Harusnya di sini. Tetapi malah sel telur itu nempel bisa di cervix, bisa di sini tuba Fallopi. Harusnya kan di dalam rahim di sini. Nah, kemudian penyebabnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kehamilan ektopik terganggu ini, seperti hamil ketika tahun lebih dari 35 tahun itu bisa beresiko, kemudian memiliki riwayat radang panggul dan menderita penyakit seks yang menular seperti gonorea atau chlamydia. Selanjutnya pernah mengalami kehamilan ektopik sebelumnya. Nah, ini juga beresiko. Kemudian mengalami keguguran yang berulang. Selanjutnya ada pernah menjalani operasi pada perut dan panggul. Berarti adanya luka inserasi, luka operasi. Kemudian pernah menjalani pengobatan terkait kesuburan. Nah, tanda gejalanya seperti apa? Tanda gejalanya sering terjadi itu biasanya selalu nyeri di bagian perut bawah, bagian bawah. Kemudian seperti hamil biasanya, ibu itu mual-muntah seperti hamil-hamil pada umumnya. Nah, kemudian bisa juga perdarahan tiba-tiba dengan intensitas yang sangat kuat, yang hebat, perdarahan hebat seperti. Kemudian amenor itu pasti ya, karena tidak haid. Kemudian komplikasinya itu bisa jadi perdarahan berulang, perdarahan secara terus menerus, dan terdapat bisa juga menyebabkan infeksi karena perdarahan itu tadi. Selanjutnya terjadi subbolus atau penyumbatan pada usus karena adanya massa pada pelvis, terjadi sterilitas dan terjadi anemia ketika perdarahan terjadi secara terus menerus karena kehilangan darah. Nah, kemudian pencegahannya jangan merokok. Itu udah pasti ya, karena bahaya. Nggak perlu pada ibu hamil atau siapa, nggak perlu harus hamil dulu. Kalau merokok itu pada perempuan juga sudah karena sangat mengganggu kesehatan, apalagi kalau sejak dan sebelum hamil. Kemudian hindari perilaku seks yang beresiko seperti hubungan di pasangan karena bisa menyebabkan HIV juga. Terus anjurkan ibu hamil untuk tes darah dan rutin USG, gunanya untuk mengetahui perkembangan janin. Nah, untuk pengobatan medisnya banyak, bisa suntik tergantung rekomendasi dari dokter, bisa operasi laparoskopi, jadi tergantung tindakan dokter. Kalau medis seperti itu. Nah, jadi nanti saya akan menanyakan ulang mengenai evaluasi apakah ibu-ibu di sini sudah paham dengan apa
saya jelaskan. Jadi pengertiannya apa? Bisa dijelaskan secara singkat. Hamil di luar kandungan atau di luar hamil. Itu termasuk hamil angin katanya itu sih. Iya sebenarnya secara medis itu bahasa kerennya itu hamil ektopik. Berarti Jadi ketika bukan yang mitos-mitos orang-orang sini tuh pada bilang hamil anggur tuh nggak ada isinya gitu. Sebenarnya ada, cuma janinnya itu tidak sesuai yang harusnya di dalam rahim, malah di luar rahim seperti itu Bapak lu. itu bisa diketahui ketika umur berapa kan soalnya kan tanda-tandanya sama seperti hamil ya semuanya. Tandanya sama mual muntah bisa diketahui ketika tadi misal nyerinya yang sangat kuat, nyeri hebat, terus ada perdarahan yang tidak itu langsung dibawa ke dokter. Nanti bisa dokter juga yang mendiagnosis ini hamil ektopik, hamil ektopik terganggu atau bukan atau hamil normal. Tapi secara medis kalau dicek dengan tes pack gitu maksudnya nanti dinyatakan hamil juga tetap sama ya karena makanya yang hasil yang paling akurat itu biasanya kan USG, karena USG bisa mendeteksi kelihatan di dalamnya. Nah terus tadi penyebabnya bisa disebutkan lagi penyebab kehamilan ektopik. Apa saja penyebabnya? ketika usia 35 tahun ke atas Iya, kadang bagus ya. ada masalah di panggul biasanya pernah biasanya sih kebanyakan ada ini habis ada luka operasi atau apa seperti itu, jadi kayak trauma seperti itu. Nah itu juga kehamilan ektopik sebelumnya pernah mengalami keguguran yang berulang juga. Terus tanda gejalanya mudah biasa, muntah. Terus yang paling sering itu jadi nyeri perut dan demam. Komplikasinya tadi apa saja? terjadi pendarahan saraf berulang Dan ini ya bisa anemia ya, kalau misal perdarahan terjadi terus menerus. Terus untuk pencegahan yang merokok terutama sejak dan sebelum hamil. Nah jika ketika sudah tanda-tanda hamil maka rutin untuk USG. Nah ini untuk pengobatan tergantung dari tindakan dokter, karena pengobatan itu biasanya lebih ke medis, jadi nanti dokter yang akan menyimpulkan mau dikasih tindakan apa. Biasanya kalau pertama itu langsung dikasih suntik Metoplex. Itu langkah awal pertama. Udah, ada yang ingin tanyakan lagi atau cukup? Embrio atau janinnya yang harusnya ada di rahim di sini, tapi malah menempel pada tempat yang tidak seharusnya. Bisa di bafalopi, bisa di Tapi itu bisa tumbuh apa enggak sih Mbak? Maksudnya sebenarnya bisa tumbuh cuma soalnya pasti suatu saat ketika usianya sudah mulai tua, pasti tadi seperti ada ini nyeri perdarahan, pasti itu pasti karena tempatnya yang seharusnya ini kan jalan lahir di sini,
justru malah di sini harusnya bagaimana nggak bakal bisa tumbuh juga. Saya balik ini yang normal kan di sini, justru malah menempelnya di sini. Tapi semakin lama ditangani semakin lebih baik, makanya biasanya deteksi lebih cepat karena biasanya USG kan udah mulai awal-awal hamil tuh biasanya mau cek siapa tahu bener apa enggak ya, bener hamil atau enggak. Kurang lebih seperti ini. Ada yang tanya lagi? Jadi penempelnya itu tidak selalu di tubuh falopi, bisa saja tadi kan di rongga cervix di sini bisa. Cukup ya. Terima kasih. Jadi sekarang sudah sedikit ada gambaran tentang kehamilan. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.